Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Rahmat Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum fisika, dan tidak lupa kepada para asisten praktikum yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya Ramadan Adi Nugraha dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dari kelas 2D. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk menjabarkan pembahasan terkait dengan pelaksanaan atau berjalannya praktikum yang telah kita laksanakan. Pembahasan pertama langsung ke modul 1. Oke, modul pertama. Pada modul pertama yang berjudul hambatan, praktikum ini dilakukan bertujuan agar mahasiswa dapat memahami terkait dengan hambatan itu sendiri dan cara mengukur serta menghitungnya dengan rumus yang telah dijabarkan pada modul. Rumus hambatan yaitu ada R sama dengan V per I, di mana R itu sendiri adalah hambatan, V merupakan tegangan, dan I merupakan arus. Pada pengukuran modul pertama ini, mahasiswa membuat 3 model rangkaian yang berbeda. Yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga ada rangkaian campuran atau seri paralel. Ketiga rangkaian tersebut diukur dengan melakukan sebuah simulasi pada software Proteus dengan nilai resistansi yang berbeda-beda dan dilakukan 5 kali percobaan di setiap rangkaiannya. Dan setiap rangkaian memiliki cara perhitungan yang berbeda. Pada rangkaian seri, semua resistor akan dijumlahkan dengan rumus perhitungan R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Kemudian pada rangkaian paralel menggunakan rumus 1 per Rp sama dengan 1 per R1, 1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Dan pada rangkaian seri paralel yaitu dengan menghitung paralelnya terlebih dahulu. Kemudian dengan rumus rangkaian seri, semua resistor yang sudah didapat tadi akan dijumlahkan kembali. Terdapat hasil yang berbeda setelah dilakukan banding pada proses pengukuran dan perhitungan, dikarenakan adanya nilai toleransi tersebut. Namun, perbedaan tidak terlalu jauh, hanya beberapa angka saja di belakang koma. Oke, kita lanjut ke modul yang kedua. Berikutnya dilanjut praktikum modul kedua yang berjudul Hukum Ohm, di mana praktikum ini dilaksanakan bertujuan agar meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait dengan hukum Ohm. Dan hukum Ohm itu sendiri merupakan hukum yang menyatakan bahwa beda potensial atau tegangan listrik V antara ujung-ujung sebuah penghantar adalah sebanding dengan arus listrik I yang melaluinya, serta cara menghitung tegangan dan arus yang mengalir pada rangkaian. Dengan rumus arus I sama dengan V per R, rumus tegangan yaitu V sama dengan 1 kali R sebagai rumus dasar perhitungan pengukuran, di mana nilai-nilai tersebut tergantung pada tegangan sumbernya, yaitu baterai, yang digunakan pada praktikum modul 2 ini. Kemudian kita lanjut ke modul yang ketiga. Praktikum berikut ini, atau modul 3 ini, berjudul Hukum Kirchhoff. Pelaksanaan praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengerti konsep dan menerapkan hukum Kirchhoff pada kehidupan sehari-harinya dengan memahami rumus yang telah dijelaskan dan dapat mudah mengujinya pada suatu model rangkaian. Hukum Kirchhoff pertama menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke sebuah percabangan adalah sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut. Terdapat satu model yang diuji pada praktikum kali ini, yaitu model rangkaian seri paralel atau biasa disebut campuran. Perhitungan dilakukan dengan menentukan nilai tegangan sumbernya, kemudian mencari nilai resistansi dengan menjumlahkan ketiga nilai resistor yang telah diberikan pada rangkaian tersebut dengan rumus perhitungan rangkaian seri. Setelah nilai resistansi didapat, step berikutnya adalah mencari nilai arus dengan menggunakan rumus I sama dengan V sumber dibagi dengan R total. Setelah nilai arus didapat, maka nilai arus tersebut akan dikalikan kembali dengan nilai masing-masing resistor tadi. Setelah dijumlahkan ketiganya tersebut, maka akan didapat satu nilai hasil
yang dapat dibandingkan dengan hasil pada proses metode pengukuran. Oke, kita lanjut ke modul yang keempat. Praktikum modul keempat yang berjudul kapasitor bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang prinsip kerja kapasitor, yaitu kemampuannya untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Peserta praktikum akan mempelajari bagaimana kapasitor terdiri dua plat atau permukaan penghantar yang dipisahkan oleh bahan dielektrik, dan bagaimana listrik dapat disimpan dalam kapasitor. Dalam rangkaian kapasitor seri, kapasitansi total atau C total dapat dihitung dengan menggunakan rumus kebalikan dari jumlah kebalikan kapasitansi individu, yaitu 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya hingga 1 per Cn. Peserta praktikum atau mahasiswa dapat menghitung kapasitansi total berdasarkan nilai kapasitansi yang diukur sebelumnya. Dalam rangkaian kapasitor paralel, kapasitansi total atau C total adalah jumlah dari kapasitansi individu kapasitor yang terhubung secara paralel. Peserta praktikum dapat menghitung kapasitansi total berdasarkan nilai kapasitansi yang diukur sebelumnya. Oke, modul berikutnya adalah modul yang kelima. Pada modul yang kelima yang berjudul transformator, praktikum ini dilaksanakan bertujuan untuk mahasiswa agar lebih memahami prinsip kerja dari transformator, yaitu penggunaan induksi elektromagnetik untuk mentransfer energi listrik antara dua atau lebih rangkaian yang terisolasi. Praktikum modul 5 ini berfokus pada pemahaman cara mengukur nilai output yang dikeluarkan dari transformator dengan menggunakan multimeter sebagai alat ukurnya dengan tegangan sumber 220 volt. Dilakukan 3 kali percobaan sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan transformator, yaitu 12 ohm, 15 ohm, dan 18 ohm. Cara pengukuran untuk pengujian transformator ini cukup mudah dengan menghubungkan transformator pada tegangan sumber menggunakan kabel penghubung. Kemudian ukur menggunakan multimeter dengan menghubungkan probe merah ke terminal output positif dan pada probe hitamnya dihubungkan ke terminal output negatif transformator. Oke, selanjutnya kita sampai di akhir modul, yaitu modul yang keenam, membahas tentang gelombang listrik. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sifat dasar gelombang seperti frekuensi, amplitudo, periode, dan kecepatan gelombang serta macam-macam bentuk dari gelombang itu sendiri. Melalui percobaan dan pengukuran, mahasiswa dapat mengamati dan memahami hubungan antara parameter-parameter ini. Gelombang listrik adalah perubahan periodik dalam nilai tegangan atau arus seiring dengan berjalannya waktu. Beberapa jenis gelombang listrik umumnya berbentuk sinusoidal dengan bentuk sinusoidal teratur, gelombang persegi dengan perubahan tiba-tiba antara dua tingkat tegangan, dan gelombang segitiga dengan perubahan linier dalam tegangan. Setiap jenis gelombang memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda-beda dalam bidang listrik dan elektronika. Pengukuran dilakukan menggunakan dua alat, yaitu generator dan osiloskop, di mana dengan menentukan nilai frekuensi yang telah diberikan, kemudian menggunakan osiloskop untuk melihat bentuk daripada gelombang tersebut, beserta nilai amplitudenya, periodenya, serta panjang gelombang tersebut. Bentuk gelombang dapat diubah dengan menekan tombol wave pada generator. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan singkat ini dapat berguna untuk saya pribadi dan untuk para pendengar pada umumnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyebutan kata. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.